Halo, bertemu lagi bersama gue Samuel di Samadivi 160. Oke, kali ini gue akan membahas pengalaman yang menurut gue nggak enak terhadap ADV 160 ini ya. Dan jadi gue review ya, nggak harus bagus-bagusnya aja yang gue review, jadi pengalaman yang nggak enak juga akan gue review. Oke, yang gue harapkan dari ADV 160 ini kan motor adventure ya, ternyata dia mengalami kerusakan di kelistrikan teman-teman ya. Gak hanya motor gue, ternyata waktu gue searching pun di Facebook di grup ADV 160 itu banyak banget yang rusak di kelistrikan. Pertama terkait ini kunci kontaknya ya teman-teman, ada yang kurang aja. Itu ketika misalnya kita berhenti di daerah tower, koneksi kita dengan kuncinya itu nggak akan masuk ke sini teman-teman. Jadi teman-teman harus dorong agak jauh dari tower tersebut baru bisa dinyalakan ya. Kemudian tombol reset untuk speedometer ya teman-teman, itu sekarang lagi marak-maraknya pada menggunakan penutup tombol reset itu agar tidak masuk air. Kan lucu ya, padahal ini tombolnya menghadap ke atas, dan setahu saya pun ini udah anti air ya teman-teman. Jadi ada aja yang rusak di bagian sini ya teman-teman ya, lucu itu menurut saya. Kemudian apalagi, oh iya, bagi teman-teman yang ingin memasang lampu tembak itu teman-teman harap hati-hati ya. Saya juga mau pasang lampu tembak, tapi ketika saya searching di grup ternyata banyak yang koslet. Kalau teman-teman nggak bisa pasang, jadi hati-hati teman-teman. Sekalinya koslet itu bisa berabe semuanya. Bingung nanti lagi di tengah jalan lagi touring enak-enak, kemudian motor tiba-tiba mati ya. Oke, jadi pengalaman ini gua alami itu ketika hampir 1 tahun ya. Pas di bulan Agustus motor ini 1 tahun. Dan garansi kelistrikan gue hampir mau habis ya. Jadi itu bermula dari gue tuh hampir setiap minggu cuci motor ini ya teman-teman. Gue cuci sendiri, jarang cuci steam ya. Teman-teman tahu air sekuat-kuatnya di Jakarta itu semana sih ya air dari ledeng. Nah tapi pas habis gue cuci ya, itu tiba-tiba pas gue kunci kontak on itu speedometernya nggak nyala, lampu depan itu redup, kemudian mati, redup, mati. Nggak seperti kunci yang waktu kita on itu kan masuk nyala terang kan, terus bunyi ada pom. Nah itu artinya itu normal, kondisi normal. Tapi ini kondisinya pas gua kunci kontak on, speedometer tidak nyala dan lampu bagian depan itu redup. Gua ulang sampai tidak bisa nyala semua ya teman-teman. Habis mau bagaimana kan kunci kontak nggak bisa nyala, motor pasti juga nggak bisa nyala, modul starter juga nggak akan nyala. Akhirnya mau nggak mau gua towing motor ini ke Astra yang menurut gua gede di BSD ya. Jadi ke sana mereka bongkar seluruh bodi gua dan mendengar dengan keluhan gua kalau ini bermasalah ketika habis gua cuci ya teman-teman. Dari situ mereka cek satu persatu sambungannya, katanya mungkin karena air ya, karena air jadi terjadi hubungan arus pendek atau koslet. Mereka bongkar semua sampai akhirnya dibilang kalau ini rusak. Nah di awalnya ini rusak, tapi gua nggak nyerah, ternyata ini normal teman-teman. Nah dibongkar tiba-tiba motor gue nyala sendiri ya. Itu pun sebelum ke Astra gue cari tahu di Facebook, katanya bang coba lihat sikring, coba ganti yang kayak seperti modul starter, coba lihat di koneksi yang bagian sini ini di stang ini katanya kemasukan air kemungkinan. Kemudian coba yang di modul belakang ini untuk speedometer belakang itu kan ada modul tutupan kop itu tuh, coba di situ juga dikeringin. Gue udah periksa semua dan itu normal teman-teman. Sampai aki gue beli ganti juga sama aja ternyata. Gue pikir kan itu
salah satu tanda aki drop ya. Ternyata tidak teman-teman ya. Akhirnya tiba-tiba dibongkar waktu saat di Astra itu, dibongkar semua bodi, disemprot lagi. Mereka bilang nggak mungkin kerja hari itu sampai selesai. Akhirnya pas dibongkar-bongkar, disemprot-semprot, tiba-tiba nyala. Nah habis nyala, gue pikir itu 1 hari teman-teman. Mereka nggak janjiin itu satu hari selesai, gue pulang. Ternyata habis itu sampai di rumah, mereka telepon ternyata udah selesai. Gue balik lagi ya, dikerjain gue. Nah habis itu nyala, gue bawa pulang motor. Habis itu 1 minggu kemudian ternyata motornya itu kendala lagi teman-teman. Gue telepon ke sana minta ada apa nih sebenarnya dengan kelistrikan gue ya. Mau nggak mau katanya mereka bongkar lagi. Oke. Di pada saat pertama kali gue servis ya, yang satu minggu sebelum kan katanya kemungkinan rusak di sini. Jadi gue beli itu namanya 1 set nih. Switch AC ya, gue beli biar gue pikir kalau rusak sekalian ganti ya. Gue beli ini di harga hampir 630-an ribu ya teman-teman, karena waktu itu selentingan si montir bilang kemungkinan ini rusak. Gue beli 1 set, kemudian kan gue kan kerja ya, nggak mungkin gue tiba-tiba motor mati gue naik pakai apa gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah daripada rusak. Kemudian gue juga konsultasi ke sana, klaim garansinya gimana. Katanya itu agak rumit ya teman-teman, karena mereka harus investigasi dulu ya. Dan juga kalau misalnya nih rusak di bagian sikring atau di bagian rumah sikringnya, tapi di sini di bagian lampu depan itu ada gigitan bekas tikus, garansi angus teman-teman. Katanya gitu, agak sulit ya. Jadi mereka coba dilihat dulu ya. Oke, gue bawa lagi kedua, itu gue kebetulan masih bisa nyala ya. Pas gue ulang nyala, gue bawa langsung tuh ke Astra. Mereka bongkar lagi seluruh bodi gue ya. Gue bilang oke, kita telusurin dulu. Akhirnya mereka ini di bagian rumah sikling kan sebelahnya itu ada kayak negatifnya tuh teman-teman. Ini kabel negatifnya nih ya. Jadi bermasalahnya kalau ini gua tekan gini, itu kelistrikan kadang nyambung kadang enggak. Kalau udah nggak nyambung lagi, gue tekan lagi begini, itu nyambung ya. Nah ini semua sikring normal, udah dicek. Nah mereka rencananya si bengkel Astra itu mengkelet semua ini sampai ketemu di mana rusaknya dengan jaminan kalau misalnya ada yang gue bilang rusak ada di bagian ini, terus tiba-tiba ada gigitan tikus di mana entah tahu, itu sama aja gue nggak bisa klaim garansi. Jadi mau nggak mau ya udahlah, daripada gue pusing, gue beli baru semuanya teman-teman. Karena gue beli seluruh bodi, kabel bodi dia harga 1.029.000 ya. Karena saking gue bilang gue malesnya ya bolak-balik terus dan kesel gitu, karena motor masih setahun cuy rusak ya. Motor CB 150R aja gue terabas banjir-banjir, cuman rusak di bagian kipasnya, itu pun karena ada pasir nyangkut ke dalam. Dan itu motor nggak koslet gitu loh. Ini belum apa-apa, hanya gara-gara gue cuci tiap minggu katanya ya. Masa begitu cuy, motor adventure masa kalah sama air, bingung gue ya. Tapi ini disclaimer dulu ya, mungkin nggak terjadi di semua motor ya, tapi ini terjadi di gua. Jadi gue mau share pengalaman ini. Nah ini ternyata gue minta ganti, ini yang bekas ya teman-teman, karena gue udah beli baru daripada nggak kepake, akhirnya gue pakai yang baru. Ini yang bekas punya gue, ini normal ternyata teman-teman, normal ya. Nih 1 set tuh, hanya gara-gara pertama dibilang kemungkinan rusak di bagian ini switch AC nya nih ya. Akhirnya ini yang lama gue ganti, ternyata katanya bukan rusak di bagian ini lengkap sama kunci-kuncinya. Teman-teman bisa DM aja kalau butuh, jual di 400.000 aja kalau mau ya, karena ini masih normal teman-teman. Gue ganti, gue pakai yang baru. Nah ini kalau teman-teman tahu kelistrikan, kalau mau gue tawar di gue aja, gue jual setengah harga. Ini lengkap 1 set ya. Nih
Udah pada gue simpen gak kepake. Kalau teman-teman tahu kelistrikan, tawar di gue aja, gue jual 600.000. Lumayan, gue mau beli box soalnya. Ya, jadi gitu teman-teman. Yang pengalaman gue yang nggak enak dari pakai ADV 160 ini ya, listrikan gue bikin pusing. Motor baru belum 1 tahun, gila men, ngabisin uang 1 juta ya. Nah habis itu ketika gue ganti sampai sekarang normal ya, udah hampir 3 bulanan dan itu normal sampai sekarang. Nah jadi teman-teman, saran gue, kelistrikan ADV 160 ini agak ringkih ya teman-teman. Banyak tuh di grup terjadi yang rusak-rusak aki elektrikalnya. Nah jadi hati-hati untuk ADV 160 ini ya. Itu aja ulasan gua, keluh kesah gua terhadap ADV 160 ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye bye.